Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang mubarakah ini, alhamdulillah kita diberikan keutamaan untuk hadir pada pengajian di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Marilah kita membuka pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga pertemuan kita pada kali ini betul-betul membawa manfaat berkah untuk kita semua. Wabil khusus kita niatkan sekali lagi orang tua kita Pak Saiful Hamid. Kita doakan secara mendalam, semoga beliau diberikan semangat hidup dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga al-maghfurlah almarhum Profesor Dr. Wahbah Zuhail, penulis besar, ulama besar, berkali-kali datang ke Indonesia. Satu persatu ulama besar meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar niat kita ini diijabah olehnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, kita melanjutkan materi kita, rahasia-rahasia salat. Pada pertemuan yang lalu beberapa kali kita membahas rahasia taharah, kemudian azan, kemudian iqamat. Yang paling terakhir adalah rahasia takbiratul ihram. Ternyata takbiratul ihram itu adalah bukan takbir sembarang takbir. Takbiratul ihram itulah yang membelah langit. Takbiratul ihram itulah yang mengorbitkan kita ke atas mi'raj. Takbiratul ihram menembus benteng-benteng, dinding-dinding, hijab-hijab yang menutup kita dengan Tuhan. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang rahasia membaca surah Al-Fatihah. Tentunya di dalam salat. Ibu bapak sekalian, dalam hadis Nabi disebutkan la salata illa bi Fatihatil kitab. Artinya tidak ada salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ibu bapak sekalian, begitu pentingnya surah Al-Fatihah ini sehingga setiap rakaat itu wajib bagi orang yang sholat. Ada apa gerangan di dalam surah Al-Fatihah ini? Kenapa sedemikian penting, bahkan menempati urutan paling pertama dalam Al-Quran, bahkan diberi nama surah Al-Fatihah, pembuka kitab. Biasa juga disebutkan dengan Ummul Kitab, induknya Alkitab. Kalau induknya Alkitab bukan hanya induknya surah-surah Al-Quran, tapi induknya juga Injil, Taurat, Zabur. Karena di situ disebutkan Ummul Kitab. Alkitab itu bukan hanya Quran, kitab suci Allah yang lain, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Mungkin ada suhuf yang lain bagi nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Banyak sekali namanya surah Al-Fatihah. Ada yang sampai merumuskan lebih dari 30 nama dari surah Al-Fatihah ini. Yang populer ialah surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Sab'ul Matani. Ya. Surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu, sebelum kita membahas, kita posisikan dulu. Karena yang paling penting di sini ialah membaca ayat, terutama yang kita sebutkan di sini tadi Al-Fatihah itu. Dasarnya adalah inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina al-aliyyun hakim. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an di dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Jadi la'allakum ta'qilun, supaya kalian memahami. Jadi bukan sekedar memperdengarkan ayat-ayat itu, bukan sekedar membaca ayat-ayat itu, tetapi di sini ditegaskan la'allakum ta'qilun, agar kalian ya memahaminya. Logikanya kalau kita membaca, kalau kita mendengarkan terutama surah Al-Fatihah, lantas kita tidak memahami bacaan-bacaannya itu, tidak memahami artinya dan maknanya, nanti kita akan lihat di dalam penjelasan berikutnya, di dalam tafsir Isyari atau dalam pendekatan tasawuf, ya, sebodoh apapun orang terhadap Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami apa arti 7 ayat dari surah Al-Fatihah itu. Alhamdulillah, saya kira kita semua jamaah Sunda Kelapa hafalah artinya itu, insya Allah. Tentang maknanya lebih mendalam tergantung kita semuanya. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan mendalami betul-betul ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah ini dalam kaitannya dengan salat, bukan membahas kitab tafsirnya surah Al-Fatihah. Kalau kitab-kitab tafsir mau dibahas, ada 1 jilid besar hanya membahas surah Al-Fatihah. Kita tidak mungkin membahas penafsiran mendalamnya surah Al-Fatihah. Kita hanya akan membahas surah Al-Fatihah kaitannya dengan rakaat-rakaat salat yang wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Iya. Bapak Ibu sekalian, membaca surah Al-Fatihah wajib hukumnya pada setiap rakaat salat, kecuali sebagai makmum dalam salat yang dijahar, seperti tadi salat maghrib dan isya, 2 rakaatnya itu kan dikeraskan oleh imam kan Bapak Ibu. Sama juga dengan salat subuh, sama dengan salat Jumat, sama dengan salat Idaini. Jadi kalau imam membaca keras surah Al-Fatihah, menurut Imam Abu Hanifah, kita sebagai makmum tidak perlu membaca ulang surah Al-Fatihah. Cukup menghayati betul apa arti dan makna bacaan imam tentang surah Al-Fatihah itu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, walaupun kita sebagai makmum wajib hukumnya untuk membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya la salata liman la yaqra Al-Fatihah tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terlambat atau masbuk atau hampir masbuk, ya, terlambat, sudah hampir ruku imamnya, baru Bapak Ibu datang. Begitu Allahu Akbar, imamnya langsung ruku, berarti tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Walaupun mendapati rakaatnya, tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, menurut mazhab Syafi'i, maka itu harus dimasbuk, berdiri 1 rakaat lagi untuk mengambil 1 rakaat salat. Kenapa? Karena yang pertama tidak dihitung sebagai 1 rakaat, tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Jadi jangan menegur orang Bapak Ibu, kok kenapa masbuk?
Tadi kan kamu dapat itu. Sebelum imam ruku kamu sudah dapat ikut ruku juga. Kenapa berdiri lagi? Dijawab pelan-pelan. Saya sependapat dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada salat tanpa ada surah Al-Fatihah di situ. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah, kalau kita tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, berdiri lagi satu rakaat. Nah, itu dia. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak perlu. Nah, di Masjid Sunda Kelapa ini saya enggak tahu ya, barangkali kita memang belum pernah membahas fiqhus shalah secara lengkap ya. Seringkali kita menyaksikan orang, ini mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya enggak seperti itu cara salat masbuknya itu. Ada orang sudah sujud imamnya, dia masih kejar Allahu Akbar baru langsung sujud. Ya. Hanya ada dua cara mengejar imam dalam salat. Ini fikihnya. Ini kita sebetulnya enggak bahas fikih di sini. Kita bahas tasawufnya. Kita bahas spiritualnya salat. Tapi ini penting. Pertama kita mengejar imam pada saat imam itu masih berdiri Bapak Ibu. Kalau imamnya sudah ruku, jangan dikejar di dalam ruku. Itu sudah enggak bisa. Kejar nanti imam itu, ini saya pakai istilah mengejar, enggak bagus. Tapi ikutilah imam itu pada saat ia sedang tahiyat pertama atau tahiyat kedua. Caranya Allahu Akbar langsung duduk di situ, tidak usah sujud. Nah, seringkali di dekat-dekat kita, dekat saya tuh, loh, ini masbuk imam sudah ruku, Allahu Akbar, enggak sempat ikut dengan imam ruku, dia kejar di sujud. Tempat untuk mengikuti imam itu adalah ketika imam sedang berdiri atau ketika imam sedang tahiyat. Kalau imam sudah terlanjur sujud, tunggu sampai imamnya berdiri, baru kita takbir ihram. Kalau imamnya tidak berdiri, dia tahiyat pertama atau tahiyat kedua, ya, karena kita ingin dapat pahala salat berjamaah, maka Allahu Akbar langsung kejar di tempat duduk, tidak usah sujud. Ya, saya kira bisa jelas ya Bapak. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat, pokoknya setiap rakaat salat itu harus ada surah Al-Fatihahnya. Itulah sebabnya imam yang bijaksana, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, jangan langsung tancap dengan surah yang lain. Berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya. Insyaallah imam-imam PTIQ itu tidak lulus itu kalau dia tidak pintar jadi imam. Karena kalau di PTIQ ya memang dikader orang bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi penghafal Quran yang cepat, bagaimana menjadi pemimpin salat berjamaah, pemimpin majelis taklim, itu kurikulumnya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali, wah ini kok kayaknya bukan anak-anak PTIQ yang memimpin salat ini. Ya. Kenapa? Masa qul huwallahu ahad dulu baru qul ya ayyuhal kafirun. Enggak boleh mendaki. Jadi wattini wa zaitun dulu baru naik ke atas wadduha. Itu pasti bukan anak-anak PTIQ itu. At-tartibu wajibun, ketertiban ayat-ayat itu, susunan surah itu penting Bapak Ibu. Jadi surah Al-Baqarah dulu, baru surah berikutnya. Jangan surah Al-Isra baru turun ke surah Ali Imran. Itu tidak tertib. Bacalah Quran itu menurut tata aturan tertibnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak masuk ke fikih. Berikut, orang yang salat sangat disarankan untuk mengerti makna surah Al-Fatihah ini. Jika ingin mencapai kesempurnaan hakikat tujuan salat, hakikatnya salat itu apa Bapak Ibu? Tujuan salat itu apa? Ya.
Dalam pendekatan fikih yang penting rukun syarat selesai, oke, beres, selesai sholatnya, sah. Tetapi bagi para sufi, tidak semua yang dikerjakan itu sah, dan tidak semua yang sah itu makbul, dan tidak semua yang makbul itu mabrur. Tingkatan-tingkatannya. Tentu kita yang ingin mabrur. Kalau mabrur otomatis makbul, otomatis sah. Bagaimana bisa makbul kalau tidak sah? Dan bagaimana bisa mabrur kalau tidak makbul? Nah, jamaah kita di Sunda Kelapa, kita berusaha mempersembahkan yang terbaiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencita-citakan hanya makbulnya, tapi mabrurnya. Haji yang sah belum tentu mabrur. Ya, haji yang sah belum tentu makbul. Ya. Rukun syaratnya sah, tapi uang yang dipakai itu adalah uang nyolong. Mungkin syarat sahnya oke. Syarat wajibnya juga mungkin bisa. Tapi makbul no, enggak. Kenapa? Ya. Uang haram. Atau mungkin juga uang halal tetapi penuh dengan riya, mendemonstrasikan popularitasnya sebagai orang haji yang plus begitu. Ya, apa yang terjadi? Haji yang terancam mabrurnya ialah haji yang menekankan aspek popularitasnya haji itu sendiri. Nah, khusus untuk salat Bapak Ibu, di dalam kajian surah Al-Fatihah ini, nanti minggu depan kita akan bahas satu persatu ayatnya, apa hikmah di balik basmalah, tapi ini memosisikan dulu bacaan Quran ini. Bagi para sufi, Al-Quran memiliki makna lahiriah dan makna batiniah. Kalau fikih enggak ada itu makna batiniah, enggak ada makna lahiriahnya. Tapi ya, orang punya hak untuk berpendapat berbeda dengan ulama fikih, karena kita pun juga merasa-rasa kayaknya kok memang Quran itu berlapis-lapis pengertiannya kan. Kita sudah pernah membahas itu. Sampai-sampai Jibril itu yaqra bismi rabbik. Habis itu nanti yaqra wa rabbukal akram. 5 kali iqra itu ternyata. Apa arti setiap iqra itu beda satu sama lain. Nah, bagi ulama fikih enggak ada urusan mempersoalkan apa arti iqra pertama, 2, 3, 4 sampai 5. Tapi bagi sufi, bagi para ulama Isyari, tidak mungkin Jibril itu redundant, mubazir. Pasti ada hikmah di balik setiap pembacaan dan perintahnya itu sendiri. Ya, jika ingin memahami makna zahiriah Al-Quran menurut etika sufistik, maka tentu harus bersih. Maka itu dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh mushaf Al-Quran itu selain dalam keadaan bersih. Apa yang dimaksud bersih di sini ialah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Janabah, bersih dari sudah mandi junub pada saat menstruasi dan darah nifas, mimpi dan seterusnya. Itu hadas besar. Apa itu hadas kecil? Buang air kecil, keluar angin, itu hadas kecil. Menyentuh najis. Nah, tidak boleh kita menyentuh Quran sebelum berwudu. Kalau hadas kecil, sebelum mandi junub plus wudu kalau kita hadas besar. Nah, itu kalau mau menyentuh Quran. Kata-kata menyentuh Al-Quran menurut ulama fikih, menyentuh Quran betul, bendanya Al-Quran. Tetapi kalau ulama tasawuf mengartikan menyentuh di situ bukan memegang Quran, tetapi mempelajari Al-Quran. Jangan mempelajari Quran sebelum bersih lahir batin lahiriahnya itu. Ya. Sedangkan untuk memahami makna batin, kita harus bersih dari segala dosa dan maksiat, apalagi musyrik. Nah, ini Bapak Ibu.
Mengapa kita harus berwudu, mengapa harus mandi junub, dan mengapa harus bersih? Karena tidak mungkin kita bisa menangkap makna-makna batin dalam Quran. Jangankan Al-Quran Bapak Ibu, pelajaran-pelajaran biasa saja yang non-Quran itu pun juga susah kalau kita itu penuh dengan dosa. Ingat syairnya Imam Syafi'i. Suatu saat dia mengeluh dan diungkapkan dalam bentuk syairnya. Syakautu ila waqi'in su'in hifdi fa arsyadani an tarkil ma'asi al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Dia datang curhat kepada gurunya yang bernama Waqi'. Wahai kiai, ya, kenapa kok hafalan saya tumpul? Kenapa pencernaan pikiran saya itu tumpul? Fa arsyadani, lalu aku dinasihati oleh guruku yang bernama Waqi' antar kil ma'asi, untuk segera meninggalkan dosa-dosanya. Manakala hati tumpul, tidak tajam di dalam belajar, tidak bisa memahami makna batin pelajaran, maka itu pasti ada kendala di situ, ada hijab di situ. Dosa itu adalah hijab. Mungkin hijab hitam baru kita lakukan, atau mungkin hijab putih pernah kita lakukan. Fa arsyadani an tarkil ma'asi, aku dinasihati meninggalkan dosa. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan menembus hati yang kotor. Dalam satu riwayat, lantaran Imam Syafi'i sengaja atau tidak sengaja melihat betis seorang anak muridnya. Nah, setelah melihat betis, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu, Allahu a'lam, saya belum mengecek kebenarannya. Tapi bayangkan kalau seperti itu, membuat hafalan itu tumpul. Nah, kita orang-orang Jakarta, mohon maaf, bukan cuma sekedar melihat betis. Mohon maaf, di atas betis juga kelihatan. Bagaimana enggak tumpul pikiran, hafalan otak kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan salat, nah ini filosofi salat ini. Salat pada hakikatnya adalah perjalanan mendaki atau mi'raj menuju Tuhan. Saya ulangi, salat adalah pada hakikatnya perjalanan mendaki, melejit naik ke atas menuju Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud mi'raj, Bapak Ibu? Seringkali kalau kita mengatakan mi'raj, mendaki ke atas, maka sesungguhnya itu hanya bahasa sementara karena kita berada di belahan dunia ini kan. Yang dimaksud mendaki ke atas itu bukan ke atas secara geografis. Karena kalau orang di luar angkasa tidak ada lagi di atas, nggak ada lagi di bawah kan Bapak. Atas bawah itu, utara, selatan, timur, barat, itu hanya ada di lingkungan bola dunia kita ini. Begitu kita ke angkasa luar, angkasa yang bebas daripada daratan, di situ sudah nggak ada barat, nggak ada timur, nggak ada atas, nggak ada bawah di situ. Bagaimana caranya mi'raj kalau nggak ada alamatnya? Sesungguhnya, mohon maaf, saya akan memperlihatkan yang dimaksud atas. Pernah saya lihat ini pengajian tasawuf malam Jumatan ini.
Apa yang dimaksud atas bawah dulu ini perlu kita jelas, jangan sampai nanti mencari Tuhan di langit. Ya. Anak saya waktu masih kecil-kecil itu TK selalu minta duduk di pinggir. Waktu itu kami dari Amerika ke Indonesia for good. Oh, siang-siang tuh dia nanya, "Pak, ini kok mana istananya Tuhan?" Dia mencari istana Tuhan di lapisan-lapisan langit. Kok kenapa mencari istana Tuhan di langit? Kan kalau kita berdoa meminta ke atas tuh. Jadi bayangan anak kecil itu Tuhan itu punya istana di langit. Sudah 24 jam kita naik pesawat nggak pernah tuh kelihatan istananya Tuhan di mana. Nah, jadi kita juga seringkali keliru di dalam menjelaskan kepada anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri juga, apa yang dimaksud atas bawah. Gimana ini? Maaf. Ya ini Bapak. Mohon maaf ini yang dimaksud atas bawah itu ini Bapak. Kelihatan? Tanda panda kursornya ini. Yang hitam ini adalah pusat. Sedangkan yang kanan ini luar. Jadi kalau kita mi'raj itu, kita akan di lingkaran luar ini tinggalnya sekarang ini Bapak. Kita ini di alam syahada, di dunia ini. Kita berada di lingkaran luar. Bapak Ibu, perhatikan di atas gambarnya, kita berada di lingkaran luar. Di dalam lingkaran-lingkaran dalam itu ada alam malakut, ada alam jabarut, ada wahidiyah dan seterusnya, sampai ke alam sirrul asrar, the secret of the secret ini kan. Nah, pergerakan mendekati titik itu disebut dengan sentripetal. Inilah yang disebut dengan mi'raj sebetulnya. Jadi mi'raj itu menembus lapis-lapis dalam sampai masuk kepada kedalaman inti. Ini yang disebut dengan mi'raj. Selama ini kan kita pahami, kita di dunia ini naik ke atas tuh, entah ke atasnya mana. Dalam pemahaman tasawuf Bapak Ibu, naik ke langit itu bukan berarti sampai ke Mars, Pluto dan sebagainya, sampai melewati matahari, galaksi lain yang kita tembus. Karena kalau kita sampai menembus ke situ juga nanti melengkung, itu mutar-mutar kita juga itu. Jadi yang dimaksud dengan mi'raj itu dalam pemahaman tasawuf itu bukan naik ke langit ya, tetapi menembus dinding-dinding kedalaman itu sampai masuk ke inti. Nah, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu bagi orang beriman itu mi'raj, artinya menembus dinding-dinding luar sehingga masuk ke lapisan paling inti di situ. Itu yang disebut mi'raj. Semakin dalam kita mencari, maka semakin dekat kita dengan apa yang kita cari. Tapi semakin keluar kita mencari, semakin jauh yang kita cari. Nah, penjelasan berikutnya Bapak Ibu. Ini kita pinjam penjelasan tasawuf nih. Kita ini kan berasal dari atas tuh. Pernah saya jelaskan sedikit sebelum ketika masih pengajian tasawuf di sini. Kita di sini. Allah menciptakan kita di dalam lingkungan dirinya. Tapi karena nenek moyang Adam melakukan pelanggaran, maka jatuh ke bawah. Ke bawah dalam pengertian keluar dari inner circle itu kan. Keluar dari lingkaran itu sampai menempati lingkaran paling luar. Ya. Jadi kita melalui proses qausun nuzul. Jadi kita terjun bebas turun ke bawah, akhirnya kita berada di dalam lapisan paling luar. Nah, cara nanti untuk kembali, maka kita harus naik ke atas kembali, harus menembus lapis-lapis ke dalam itu
sehingga kembali ke pangkuan semula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya kembali? Antara lain untuk kembali itu adalah salat, Bapak Ibu. Salat itu mi'raj orang beriman. Ya. Kita itu seperti apa ya? Seperti karet lah. Kalau orang main yoyo tuh, anak-anak kecil itu kan, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik lagi. Itu salat tuh. Nah, yang kita harapkan sebetulnya itu adalah salat itu lebih menembus lebih dalam lagi. As-salatu mirajul mu'minin. Nah, ini penjelasan. Apa perbedaan di atas dan di bawah? Kenapa perlu mi'raj? Kenapa kita harus meninggalkan dunia bawah, Bapak Ibu? Kenapa harus naik ke dunia atas? Perbandingannya seperti ini. Kalau qausun nuzul di tempat alam bawah ini meluncur dari atas ke bawah atau dari inti ke lapisan luar, ya, minal haq ilal khalq. Kita berasal dari Tuhan, kemudian kita menjauhi Tuhan. Bukankah kita berasal dari Tuhan kan? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya. Mohon maaf, ini jangan dicampur baurkan dengan pembahasan fikih di sini. Kita semua berasal dari Dia. Karena kita jatuh ke bawah dan kita berjuang untuk kembali ke dirinya gitu. Jadi kita minal haq ilal khalq, dari sang khalik menjadi makhluk. Iya. Dari sang khalik pencipta menjadi makhluk kita jadi sekarang ini. Kemudian apa yang terjadi di bawah karena kita sudah turun? Kita itu dari dunia batin ke dunia zahir. Ketika kita berada di sana di atas, di kampung halaman rohani kita, itu enggak ada materi seperti sekarang ini. Ya, enggak ada materi. Yang ada hanya substansi. Jadi tidak dalam bentuk fisik seperti kita sekarang ini. Di sana alam batin, di sini alam syahada atau alam zahir. Di atas sana itu sifatnya ijmal, di bawah ini kulli. Di atas di situ tunggal, tapi di bawah ini bercabang-cabang. Teori jari-jari tangan. Kalau di atas ini kan satu, Bapak. Di bawah cabang-cabang tuh. Ini kalau kita naik ke atas, mi'raj sampai ke atas, kita enggak melihat macam-macam. Yang kita lihat hanya satu. Belum berbagi. Tapi begitu turun ke bawah, kita melihat banyak, bahkan bukan banyak saja ya, bukan saja banyak, tapi antara satu dengan yang lainnya kadang-kadang ada yang bertentangan. Ya. Perbedaan alam atas dan alam bawah, dan urgensinya untuk kita selalu mengintip alam atas. Orang yang tidak pernah sholat berarti tidak pernah mengintip alam atas. Orang yang tidak pernah mengintip alam atas berarti dia akan terpaku pandangannya kepada alam bawah. Orang yang tidak pernah naik ke atas, paradigmanya, pandangannya, cara pandangnya melihat segala sesuatu, cara pandangnya dalam menjalani kehidupan selalu diwarnai oleh kehidupan alam bawah. Kehidupan alam bawah itu bersifat materi, bersifat furu'iyah, bersifat detail-detail, bersifat majmuk, tegang terus setiap hari itu kalau orang nggak pernah sholat. Ya, kenapa? Karena dia melihat secara mikro betapa banyak sesuatu yang berhadapan-hadapan satu sama lain. Ya.
Betapa banyak persaingan yang tidak positif, seperti dikejar oleh bayangannya sendiri. Itulah pemandangan alam bawah. Seolah-olah kepuasan itu diukur berdasarkan kepuasan lahiriah. Kenapa? Karena setiap harinya dia hanya hidup di alam-alam lahiriah. Dia tidak pernah mengintip dunia atas kehidupan rohanianya di situ. Orang yang tidak pernah sholat berarti dia tidak pernah naik ke atas. Ya. Maka yang terjadi bagi yang bersangkutan adalah sepertinya akan hidup 1000 tahun dan sepertinya dia tidak akan mati, dan otomatis mereka pasti takut terhadap kematian. Tapi orang yang suka naik ke atas pasti tidak takut dengan kematian, karena mereka sudah melihat bahwa pintu untuk memasuki kebahagiaan puncak adalah kematian. Tidak mungkin bisa mencapai puncak kebahagiaan, tidak mungkin bisa mencapai penyatuan dengan ilahi, tidak bisa mencapai surga tanpa melalui pintu kematian. Dengan demikian, pintu kematian itu adalah sangat mengasyikkan, sangat didambakan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah naik ke atas, tidak pernah mi'raj, hanya melulu wilayah bawah yang dia saksikan, pasti takut mati. Pertanyaan saya kepada kita semua, ibu-ibu masih takut mati enggak? Ada yang bilang enggak, ada iya. Selama kita masih takut mati, berarti masih ada yang kita khawatirkan. Ya kan? Kalau orang takut kepada Allah, kata Rasulullah, kalau orang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk takut terhadap diri yang bersangkutan. Tapi kalau orang tidak takut kepada Allah, maka sebaliknya orang itu akan takut terhadap semua makhluk. Ini hadis Nabi. Saya ulangi sekali lagi, kata Rasulullah, apabila orang takut dan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk takut dan sekaligus cinta terhadap dirinya. Sebaliknya, kalau kita tidak takut dan tidak cinta terhadap Allah, ya, maka kita yang akan takut dan mencintai seluruh makhluk itu. Ya, kecoa takut. Jangan-jangan kecoa jadi-jadian. Semua bayangannya yang aneh-aneh tuh. Ya. Itu enggak pernah tuh ada kucing belang di sini. Kok tiba-tiba ada? Jangan-jangan santet itu menjelma menjadi kucing. Bayangannya macam-macam. Kenapa takut terhadap kucing? Mau jadi-jadian, mau aslinya. Kalau orang takut kepada Allah, justru seluruh alam ini akan mengabdi dan respek, hormat, takut terhadap dirinya. Tapi kalau kita tidak takut terhadap Allah, maka daun pisang yang ditiup angin disangkanya penjahat yang akan mengepung kita. Ya. Ada tamu, oh ini jangan-jangan perampok ini mau menipu kita. Jadi cara pandangnya terhadap orang lain curiga, negatif pandangannya. Tapi sebaliknya, orang yang sering naik ke atas menganggap dunia ini tidak ada bandingannya apa-apa, nggak ada apa-apanya dibanding dunia atas kan. Sehingga doanya pun juga bisa terlihat. Orang yang nggak pernah naik ke atas, pasti doanya itu minta rezeki, minta jodoh, minta kendaraan, minta pangkat, minta segala macam. Yang semua doanya itu berjangka pendek. Tapi kalau orang yang sudah sering naik ke atas, ya berdoa sih untuk dunia, tapi sekedar untuk pelengkap agar sampai ke atas. Kalau orang sudah menyaksikan di dunia atas, Bapak Ibu, maka yang dia minta, ya Allah, permanenkanlah rasa cintaku terhadapmu. Ya. Pernah gak Ibu berdoa seperti itu? Permanenkanlah cintaku terhadapmu. Bapak-bapak, ya Allah, matikanlah rasa cintaku selain pada istri saya sendiri. Pernah gak bapak-bapak berdoa seperti itu? Kok Ibu tahu? Sama, ya. Ya Allah,
matikanlah rasa respek, rasa cinta kagum saya kepada orang selain suamiku. Karena cinta terhadap dunia itu pangkal segala dosa dan kejahatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati di sini nih. Kadang-kadang atau mungkin bukan kadang-kadang, jangan-jangan selalu doa kita itu didikte oleh hawa nafsu juga, didikte oleh alam bawah itu sendiri. Sudah minta pada dirinya, anaknya lagi dimintakan jodoh lah, kendaraan, sukses. Tidak salah semuanya itu mendoakan, tapi harus balance itu kan. Masa yang permintaannya jangka pendek urusan duniawi semua. Ya. Tidak pernah minta, ya Allah, bukakanlah tirai hijab yang menghijab diriku denganmu. Ya Allah, genggamlah aku, jangan melepaskan aku lagi. Sungguh nikmat hidup di dalam genggamanmu. Ya Allah, saya pasrah terhadapmu, terserah engkau. Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Jarang tuh kita minta berdoa seperti ini. Pada malam Lailatul Qadar kemarin udah dicatat itu, kayak mau ke careful tuh. Ini nanti permohonan Lailatul Qadar khas, sama kalau mau umrah atau haji. Ya, apa ya yang perlu kita doakan nanti depan Ka'bah di Hijr Ismail? Buka catatannya, bukan baca doa, tetapi nama-nama yang mau didoakan. Jangan-jangan ada yang lupa, sampai 15 kalinya didoain. Ya, tidak salah Bapak Ibu, tetapi masa sih doanya seperti itu? Cara pandangnya terhadap kehidupan ini sangat duniawi. Padahal selalu salat. Mestinya Bapak Ibu, orang yang selalu salat itu dia sudah mengintip alam atas di sana. Orang yang sudah melihat alam atas itu pasti akan merubah cara pandangnya terhadap dunia ini. Nah, kalau kita sudah salat tapi tidak berubah pandangannya, berarti kita tidak sempurna salat kita, alias salat kita itu enggak benar. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Karena itu kita bahas di sini Bapak Ibu, salat, makna spiritual salat itu. Jadi hakikat salat yang kita bahas di sini, semoga salat kita nanti yang kita akan praktekkan, insya Allah betul-betul salat yang dikehendaki oleh Allah, salat yang memi'rajkan kita. Bagaimana mungkin salat kita bisa bagus kalau tidak tahara? Memang sih berwudu, tapi berwudu sambil ngomongin tetangga. Bagaimana bisa bersih? Takbiratul ihram mestinya harus fokus. Tapi yang dilihat itu sandalnya, yang dilihat, yang diingat itu mobilnya, yang diingat cucunya, segala macam. Bagaimana sholat bisa naik ke atas? Lain yang kita gerakkan, lain yang kita ucapkan, tapi isi hati kita juga lain. Kita lihat, yang perlu kita servis dalam sholat kita itu, pertama takbiratul ihram Bapak Ibu. Sudah pernah kita bahas kan? Apa manfaat, apa hikmah salat takbiratul ihram. Kemudian surah Al-Fatihah ini. Bagaimana sikap kita terhadap surah Al-Fatihah? Saya yakin Bapak Ibu juga selalu membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Tetapi cara pembacaannya, penghayatan kita terhadap surah Al-Fatihah, apakah sesuai dengan yang bisa mengorbitkan kita naik ke atas atau belum? Tadi kalau orang salat tapi belum tanha anil fakhsya'i wal munkar, berarti salatnya itu belum punya efek. Ya kan? Innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Seharusnya salat itu mencegah kita untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Tapi kalau kita salat pada saat yang bersamaan juga melakukan dosa dan maksiat, kejahatan, itu artinya salatnya enggak efektif. Mungkin secara fikih oke,
rukun syaratnya terpenuhi, tetapi roh salatnya belum ada. Nah, kajian kita di sini mencoba untuk memberikan roh terhadap salat kita yang selama ini mungkin tidak punya energi. Energinya salat itu, Bapak Ibu, di sini kita lihat. Mana dia? Kita sudah bahas tahara, kita sudah bahas azan, kita sudah bahas iqamat, kita sudah bahas takbiratul ihram. Malam ini kita mulai membahas surah Al-Fatihah yang tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Sesudah membaca surah Al-Fatihah, kedudukan ayat-ayat lain, dan nanti akan pembahasan khusus lagi ruku. Bagaimana caranya ruku yang berkualitas dalam pandangan tasawuf. Sesudah ruku kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida, apa artinya itu? Atau Rabbana lakal hamd, apa fungsinya itu? Kemudian sujud, kita akan bahas apa rahasia-rahasia sujud itu, Bapak Ibu sekalian. Selama kita memahami apa rahasia, apa hakikat ruku, sujud, i'tidal, takbiratul ihram, kita belum bisa maksimum mencapai puncak. Tapi insya Allah Bapak Ibu, mulai dari taharah kemarin kita pembersihannya itu kita mulai lakukan. Saya berharap Bapak Ibu sudah seperti apa yang kita sampaikan di sini, pembersihan wudunya, mandi junubnya, niatnya dan seterusnya. Dan kemudian salatnya sudah sampai assalamualaikum pertama, salam kedua, kemudian juga rawatib. Nah, itu mantap itu, insya Allah. Teorinya sudah seperti itu. Tinggal kita memohon Allah memberikan berkahnya. Nah, berikutnya tadi yang kita lanjutkan, salat pada hakikatnya adalah perjalanan mendaki atau mi'raj menuju Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Energi salat ialah, nah ini dia, energi, kekuatannya salat itu ialah merasakan kehadiran Tuhan di dalam salat. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam salat. Apakah pada saat kita salat kita sudah menghadirkan Tuhan seperti dalam hadis, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Ya, kamu itu kalau menyembah Tuhan seperti engkau melihat Tuhan. Seolah-olah ada di hadapan kita ada Tuhan. Fa'ilam takun tarahu ka'annahu yaraka. Kalau kalian tidak sanggup untuk membayangkan kehadiran Tuhan di hadapannya, ya, sepertinya Tuhan memantau engkau, menyaksikan engkau, melihat engkau. Ya. Itu kalau level fikih. Kalau nanti di level tasawuf, Bapak Ibu sekalian, yang puncak itu bukan lagi ka'annaka tarahu, bagaikan engkau melihatnya. Hilang huruf K-nya di situ. K itu bagaikan kan. Apa jadinya kalau huruf K-nya itu dibuang? Maka terjemahnya adalah anta'budullaha annaka tarahu. Engkau menyembah Tuhan sesungguhnya engkau menyaksikan Tuhan. Karena kata-kata sepertinya dicoret di situ. Jadi hendaklah engkau menyembah Tuhan seperti engkau melihat Tuhan. Itu level fikih. Level tasawufnya kata-kata seperti dicoret. Hendaklah engkau menyembah Tuhan sesungguhnya engkau menyaksikan Tuhan. Mampukah kita membuang huruf K-nya di situ dalam bahasa Arab atau terjemahnya seperti di situ? Nanti masih ada di atasnya, bukan lagi melihat, tapi menyatu dengan. Kalau masih melihat masih ada jarak, ya kan? Tapi siapa yang melihat dan siapa yang dilihat menjadi satu. Bagaimana gak khusyuk dalam salat kalau bukan lagi seperti, sudah hilang kata sepertinya, tapi dia menyaksikan di situ. Bukan hanya menyaksikan,
tetapi dia yang menyaksikan di situ itu. Masya Allah, kita berada di level mana Ibu? Sepertinya juga belum tercapai kan kata seperti itu, apalagi membuang kata seperti, apalagi sudah menyatu, apalagi dan seterusnya. Di atas langit masih ada langit. Tapi Bapak Ibu, ungkapan dalam hati maupun mulut, ya saya kan masih jauh dengan Tuhan, saya kan nggak ada apa-apanya, sekuku hitam pun nggak ada artinya dibanding dengan syekh, mursyid, apalagi nabi. Jangan lupa Bapak Ibu, pernah saya katakan, ketika diri kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya seperti itu, dan memang kenyataannya seperti itu, justru itu yang mengundang uluran tangan Tuhan. Jangan memandang enteng orang-orang yang berteriak mengatakan, saya kan bukan nabi, aku bukan ustadz, aku kan orang awam yang salat nggak salat, aku kan. Spontanitas merendahkan diri dari standar yang paling rendah itu pertanda hidayah Tuhan masuk dalam hati orang itu. Yang penting jangan dibuat-buat. Biasakan ada spontanitas, saya kok antara bumi dan langit deh. Justru pernyataan antara bumi dan langit itu pertanda hidayah Tuhan masuk dalam diri kita. Allah memberikan kesadaran tingkat awal untuk berubah dengan memperkenalkan bahwa diri kita itu adalah di bumi, teman-temanku sudah di langit. Ya. Jauh lebih baik orang seperti ini ketimbang seorang ulama mengatakan, saya kan ustaz, saya kan habib, kalian itu belakangan itu, nggak ada apa-apanya dibanding dengan keimananku. Itu yang paling dibenci Tuhan. Tapi yang paling disayangi Tuhan adalah orang yang merendahkan diri. Ada hadisnya kan Bapak Ibu? Ihya Ulumuddin itu. Saya ulangi sekali lagi. Ada perempuan nakal, katakanlah perempuan nakal, seperti apa sih perempuan nakal itu? Ya. Mau curhat kepada Habib Kiai. Jangan coba-coba dekat dari majelisku orang-orang kotor seperti itu. Kita ini kan orang-orang pilihan. Kata Rasulullah, ya, ulama itu penghuni neraka, perempuan nakal tadi yang mau sadar itu penghuni surga. Ini hadis Nabi. Jadi kita tidak boleh memandang enteng orang yang sudah spontanitas merendahkan dirinya dan mengagumi Tuhannya. Dan jangan kagum terhadap orang yang membangga-banggakan dirinya, cetak kartu nama, profesor, doktor, Ki Haji. Doktornya di mana ya? Profesornya siapa yang memberikan? Orang berdarah-darah baru sampai ke profesor, enteng pakai kartu nama profesor, doktor. Ya. Apa sih yang kita cari dengan gelar-gelar seperti itu Bapak Ibu sekalian? Malah justru beban itu. Ya. Saya dalam tulisan artikel-artikel saya malu sama sekali pakai profesor, guru besar. Kenapa? Rasa-rasanya aku nggak seperti itu. Aku cetek banget gitu kan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh memandang enteng yang lain, membanggakan diri kita. Justru Allah Subhanahu Wa Taala lebih respect terhadap orang yang merendahkan diri, sekalipun itu orang itu memang betul-betul rendah, ketimbang orang yang tinggi, meskipun memang betul-betul tinggi, tetapi menepuk dadanya. Ya. Ada hadis Nabi lain kan, sering saya sampaikan di tempat ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih senang mendengarkan jeritan taubatnya para pendosa ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama. Hadis loh itu. Tasbihnya ulama bergemuruh itu memang pekerjaannya setiap hari kok. Tapi umumkah seorang penjahat itu merintih meratapi dosanya? Sangat langka kan? Justru itu, Allah lebih senang mendengarkan jeritan tobatnya para pendosa ketimbang gemuruh tasbihnya para ulama.
Subhanallah. Jadi kita tidak boleh memandang enteng yang lain, ya, atau kelompok kita menyalahkan yang lain. Tanda-tanda orang yang diberikan kearifan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sering sampaikan, adalah ya, jangan pernah gampang menyalahkan orang lain. Maaf, ini kok jamnya yang benar yang mana ya? Ini dari tadi saya perhatikan yang kanan atau kiri? Oh iya. Nah, satu lagi, tapi insya Allah ini saya kira minggu depan Bapak Ibu sekalian, rahasia surah Al-Fatihah. Jadi kita tidak membahas tafsirnya surah Al-Fatihah di sini, tapi rahasia surah Al-Fatihah dalam konteks salat, ya kan? Kenapa Al-Fatihah? Apakah nggak bisa diganti dengan surah-surah yang lain? Ya, Inna atainakal kautsar lebih pendek misalnya kan, atau Qul huwallahu ahad, nggak usah pakai Al-Fatihah. Apa rahasianya surah Al-Fatihah? Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri bahwa bacaan surah Al-Fatihah ini mulai sekarang Bapak Ibu, saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah hafal artinya semuanya, tapi sedapat mungkin ketika kita tidak bisa khusyuk sepanjang salat, minimum ketika imam membaca surah Al-Fatihah itu kita ikuti terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalkan artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah. Tapi jangan hanya menghafal artinya, tapi spontanitas dengan gerakan cepat. Segala puji hanya untuk Allah. Berarti aku enggak boleh dong bangga sehingga mengundang pujian orang. Aku enggak boleh bangga dengan pujian orang, karena ternyata yang paling pantas dan satu-satunya yang bisa dipuji, sumber segala pujian, alhamdulillahi rabbil alamin. Aku bukan Tuhan. Jadi saya tidak boleh larut dengan pujian sampai ke situ. Pemahaman kita secara spontanitas, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Kuasa pun, Allah yang memiliki kun fayakun pun Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa aku enggak boleh Rahman Rahim? Ya Allah, aku malu. Engkau yang Maha Kuasa, Maha dahsyat kekuasaannya, Ar-Rahmanir Rahim. Saya enggak ada apa-apanya, tapi seringkali tampil Maha kejam, Maha pendendam, dan seterusnya. Jadi kalau kita menghayati makna surah Al-Fatihah itu kita akan menjadi lembut Bapak Ibu. Mulai basmalah tadi itu sampai terakhir, nanti minggu depan kita akan kaji Bu. Kita akan dibersihkan dengan surah Al-Fatihah. Pikiran yang keras, hati yang membatu, membaca surah Al-Fatihah itu mestinya lunak-lunak dan selembut sutra, seringan kapas, encer seperti air, padahal tadinya batu karang. Jadi bayangkan kalau 4 rakaat sholat isya ditempah dengan 4 kali surah Al-Fatihah, pasti hati kita akan lunak. Belum lagi menyaksikan pemandangan atas. Jadi surah Al-Fatihah ini Bapak Ibu akan meluruskan jalan pikiran kita, menghaluskan budi pekerti kita, melembutkan jiwa kita, memutihkan kalbu kita, dan seterusnya. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi. Apa fungsinya salam kanan dan salam kiri? Semua nanti kita akan bahas. Kita sangat yakin kalau sudah membahas satu persatu detail salat ini secara sofistik, maka insya Allah kualitas salat kita Bapak Ibu akan sangat berbeda deh dengan seperti sebelumnya. Semoga Allah memberkati kita semuanya di tempat ini, dan semoga Allah betul-betul memberikan pertolongan dan bantuan bimbingannya sehingga kita bisa menyembah menjadi penyembah yang baik, dan semoga anak-anak keturunan kita juga bisa kita ajarkan Bapak Ibu. Tularkanlah pengetahuan pengalamannya di tempat ini kepada anak-anak dan keluarganya, stafnya di kantor dan sebagainya. Dan
Semoga dengan demikian ibu bapak juga akan menjadi mata rantai kebenaran itu sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.